Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru Indonesia hebat. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kasus keempat tentang Rara dan Tari di perpustakaan sekolah dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ada 9 langkah. Langkah yang pertama yaitu tentang nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam kasus ini adalah kejujuran dan loyalitas terhadap teman. Tari harus memilih antara bersikap jujur, melaporkan kebenaran, atau menjaga persahabatan dengan Rara. Pada langkah kedua, pihak-pihak yang terlibat yaitu Tari sebagai saksi, Rara sebagai pelaku yang menemukan dan menyimpan dompet. Sedangkan Nina sebagai pemilik dompet yang hilang, serta Ibu Sri selaku guru pustakawan. Pada langkah ketiga, fakta pentingnya adalah bahwa Rara menemukan dompet berisi uang dan menyimpan tanpa melapor. Tari melihat kejadian itu secara langsung. Tak lama kemudian, Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya. Tari pun tahu bahwa dompet itu milik Nina, tetapi ia bingung antara melapor atau diam. Langkah berikutnya yaitu langkah keempat, pengujian benar atau salah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu secara aturan sekolah dan moral. Mengambil baik barang milik orang lain tanpa izin adalah sebuah kesalahan. Dan yang kedua, secara uji panutan. Jika Tari bertanya kepada guru atau orang tua, tentu mereka akan menyarankan untuk bersikap jujur. Dan jika kejadian itu diumumkan ke publik, tentu tentu keduanya akan merasa malu jika tindakan yang benar adalah mengembalikan dompet tersebut. Adapun langkah kelima, paradigma yang muncul adalah benar lawan benar, yaitu kejujuran lawan loyalitas. Dua-duanya benar, tetapi dalam situasi ini kejujuran memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Pada langkah keenam, prinsip resolusi yang digunakan adalah berbasis hasil terbaik dan kepedulian. Tari perlu mencari cara agar kebenaran ditegakkan, tetapi juga tetap memperhatikan perasaan Rara agar tidak dipermalukan. Pada langkah ketujuh, opsi kreatif, adil, dan bijaksana yang digunakan atau dilakukan adalah Tari menasehati Rara secara persuasif, secara pribadi, agar mengembalikan dompet tersebut kepada Bu Sri atau kepada Nina secara langsung. Jika Rara menolak, maka Tari harus melapor kepada guru dengan cara yang tenang dan sopan. Pada langkah keenam, keputusannya adalah mendorong Rara untuk jujur dan mengembalikan dompet karena itulah tindakan yang benar secara moral. Walaupun ada aturan-aturan di sekolah. Pada langkah ke-9, yaitu pelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa penegakan kejujuran memang tidak mudah, terutama jika melibatkan sahabat sendiri. Namun kebenaran dan integritas adalah fondasi penting dalam kehidupan. Ke depan, saya akan berusaha untuk lebih berani dalam mengambil keputusan yang berdasarkan nilai moral. Meskipun nantinya tidak populer, karena kejujuran akan selalu membawa kebaikan jangka panjang bagi diri saya sendiri ataupun bagi lingkungan. Demikian refleksi dari saya mengenai kasus ini. Semoga kita semua terus belajar menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang berani,
dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.